Halo semua, perkenalkan nama saya Nisa Patilsiaan dengan NIM D1022033 dari kelas R003 Prodi Kehutanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep dasar pengelolaan hutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Marwoto S. Hut, MSI. Apa sih itu konsep pengelolaan hutan? Yang pertama itu konsep tegakan dan hutan. Menurut Septiawan, tegakan adalah suatu unit pengelolaan hutan yang relatif sederhana yang dapat dengan mudah diidentifikasi dari tegakan dari dekatnya berdasarkan faktor-faktor antara lain umur, komposisi spesies, struktur hutan, lokasi tumbuh, dan kondisi geografis. Sedangkan hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan berbagai komponen sumber daya alam hayati yang didominasi oleh tumbuhan mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Yang kedua itu konsep silvikultur dan struktur tegakan. Silviks adalah studi sejarah hidup dan ciri-ciri umum pohon-pohon hutan dan tegakan-tegakan dengan memberikan perhatian utama terhadap faktor-faktor lingkungan sekitarnya. Silvikultur adalah ilmu dan seni dalam usaha menanam, menumbuhkan, memelihara, memungut hasil, dan melaksanakan permudahan hutan berdasarkan pengetahuan silviks dan pengelolaan hutan. Sedangkan struktur tegakan adalah susunan tegakan berdasarkan umur, kelas, diameter, tajuk, dan kelas pohon lainnya. Yang kedua itu adalah teori dasar pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi, serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Menurut Helms 1998, pengelolaan hutan atau forest management adalah praktek penerapan prinsip-prinsip dalam bidang ekologi, biologi, fisika, kimia, analisis kuantitatif, manajemen ekonomi, sosial, dan analisis kebijakan dalam rangkaian kegiatan membangun atau meregenerasikan, membina, memanfaatkan, dan mengkonservasikan hutan untuk mendapatkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan. Teori-teori pengelolaan hutan meliputi kegiatan yang pertama itu tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan merupakan kegiatan rancang membangun unit pengelolaan hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari atau optimal. Nah, tata hutan ini meliputi pembagian hutan ke dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Nah, pemanfaatan hutan ini bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti, dan zona rimba pada taman nasional. Pemanfaatan hutan pada beberapa kawasan diantaranya itu pemanfaatan hutan lindung yang berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Yang kedua, pemanfaatan hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan non kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Nah, pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Yang keempat yaitu pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya yaitu rehabilitasi dan reklamasi hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penggunaan kawasan hutan. Selanjutnya itu perlindungan hutan dan konservasi alam. Perlindungan
Hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, dan daya-daya alam, hama, serta penyakit. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi pada perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Selanjutnya itu, apa sih tantangan utama dalam pengelolaan hutan? Yang pertama itu deforestasi. Deforestasi itu seperti penggundulan hutan, penebangan hutan, atau deforestasi. Itu yaitu kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat disalahgunakan untuk penggunaan non-hutan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pemukiman. Hal itu menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hutan. Yang kedua itu perubahan iklim. Perubahan iklim juga menjadi tantangan utama dalam pengelolaan hutan karena jika terjadi perubahan iklim maka ekosistem hutan akan rusak, flora fauna endemik akan hilang, dan tutupan lahan. Yang ketiga yaitu illegal logging. Kita sudah tahu bahwa illegal logging adalah pembalakan liar atau penebangan liar, bahwa merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hutan. Nah, strategi yang kita lakukan untuk pengelolaan hutan yang pertama itu ada terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu aspek ekologi. Strategi yang umum diterapkan dalam pengelolaan hutan dari perspektif dalam aspek ekologi yang pertama itu zonasi hutan, yang kedua hutan adat dan kearifan lokal, yang ketiga pemulihan ekosistem, keempat pengawasan dan penegakan hukum. Dalam aspek sosial dan ekonomi, terdapat beberapa strategi pengelolaan hutan dalam aspek sosial ekonomi. Yang pertama itu pengembangan ekonomi berkelanjutan, sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam mengkaji konsep dan teori dasar pengelolaan hutan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan merupakan pendekatan yang kompleks dan holistik dalam memastikan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, di mana pengelolaan hutan bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan dapat dilakukan tanpa merusak ekosistemnya. Konsep berkelanjutan menjadi landasan utama, di mana kebutuhan generasi sekarang dipertemukan dengan kepentingan generasi mendatang. Terdapat beberapa prinsip utama dalam pengelolaan hutan, seperti keberlanjutan ekologis, ekonomis, dan sosial. Konsep ini mendorong keseimbangan antara pelestarian sumber daya alam, keberlanjutan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Model pengelolaan hutan yang berhasil membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat lokal dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pengelolaan, maka dapat dihasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, demikian penjelasan saya tentang konsep dan teori dasar pengelolaan hutan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.